Terus materi apa kira-kira yang paling disukai oleh masyarakat? Kalau sekarang ini dalam buat film? masyarakat, terutama untuk Patrio, menurut gua materi yang diangkat untuk Patrio adalah remaja masih gitu. Karena kita ngejualnya adalah Kira-kira remaja. ini umur apa yang disukai oleh masyarakat? Kalau sekarang? pendapat gue pribadi barangkali seperti kegambar kalau gue lewat di mana-mana gitu ya, Cik. Sangat tahu. Ada Patrio. Lu apa sih kok? Jadi kalau gue lewat di mana-mana kayaknya tema Patrio yang urakan gitu lah, yang agak asik gitu lah. Karena apa? Lebih akrab dengan bahasa anak gaulnya. bahasa pasar. Nah, Patrio berdirinya tanggal 10 bulan 10 94. Jadi Patrio itu singkatan dari Parto Akri Eko, atau bisa jadi Patrio itu hanya pelawak atau penyiar, trionya bertiga, jadi pelawak atau penyiar yang bertiga gitu loh. Dan kita ngelawak berangkat dari radio SK gitu lah. Kalau kita ngelawak dari kapan, lu ngerasa lucu kapan tuh? Ngerasa lucu atau ngerasa lucu? Dari SMP, SMA, atau udah pas lahir lu lucu? terus susah lu lucu tau. Kalau susah pasti lucu dia. Gue merasa lucu ya karena waktu cita-cita kecil itu sering ngaca sendirian, beranteman sendirian, akhirnya mempunyai cita-cita jadi pemain sinetron. Tapi terlaksananya SMP. Begitu SMP tiap kelas mengirimkan satu kelas itu untuk acara pramuka. Begitu kelas gue ngirim lawak 5 orang minus gue gitu. Begitu latihan 4 orang datang, 1 orang nggak datang. Guru langsung bilang, di Supono coba gantiin yang satu. Wah, gue kan nggak bisa ngelawak. Cuma terpikir waktu di rumah itu orang tua gue ngomong Jawa dialognya ada logatnya lucu. Kalau gua kan Belanda, orang tua gua Belanda. Begitu logatnya lucu, gue pikir-pikir gue juga tanpa terasa menyerap semua pembicaraan dan memperagakan. Gue kadang-kadang dialognya suka-suka Jawa gitu. Akhirnya gue praktekin, udah gue nekat lah ngomong Jawa, ngelawak sama 4 orang, ternyata mendapat sambutan gitu. Nah itu di situ gue merasa lucu lah, ini model gue nih satu nih, model action Jawa lah udah satu. Terus seneng juga gue di situ karena orang udah nganggap lucu lu, udah pakai terus tuh bahasa Jawanya lucu lah aja sampai sekarang gue pakai, alhamdulillah mendatangkan duit juga. Dan begitu terbentuk Patrio langsung masuk koran gitu ya. Begitu istilah pakai bau tambungin mentan lu. Gue pertama kali ngelihat Patrio masuk koran, Parto Akri Eko di koran, agak malu gitu kan. So malunya apa? Jangan-jangan orang tua gue begitu gue masuk koran, lu ngarepin dokter, orang tua lu jadi pelawak gitu ya? bukan gitu, orang tua gue kan tahu kalau masuk koran ditutup matanya nih. Parto kok masuk koran nggak tutup matanya nih, masalah korannya, masalah Partonya. Cuman gue malu aja dah. Berarti orang tua bangga tuh ya, karena dia nggak mengharapkan lu bisa jadi sekarang Ya gitu. cuma korannya agak gue simpen-simpen, gue jalan kemana-mana ke tempat temen, nih gue masuk koran. Ini masuk koran. Malu tapi kasih unjuk. Iya, sampai korannya sobek gue beli lagi. Lu punya koran yang kemarin nggak ada gue itu, gue beli deh. Oh, gue pamerin ke temen gue semua udah. Kalau lu Kri gimana? Kri? Kalau gue sampai sekarang gue nggak paham apa sih yang namanya lucu. Pada prinsipnya gue serahin ke orang lain aja gitu. Ya itu tadi, gue emang gak pernah tahu gue harus jadi apa. Ya Dari pas masih kecil ngerasa pun gue gak pernah ngerasa tahu. Ngerasa lucu sulit, karena yang jelas gitu. Hanya teman-teman setiap jam kosong gue masuk, kemudian gue mencoba baca buku, terus gue bergaya seperti seorang Itu guru. kelas berapa Temen itu? bilang lucu, udah kuliah. Oh, udah kuliah. Udah kuliah ya. Terus kalau bangsa SMP ya kayak gitu juga. Pokoknya kalau nggak ada gue, temen Kri nggak ada lu sepi gitu. Oh, jadi Gue nggak SMP, paham. jadi dari SMP. Begitu masuk ke dunia lawak baru gue tahu apa itu jokes, apa itu anekdot. Jadi awalnya gue nggak tahu kayak apa gitu, ngelucu tuh kayak apa, begini nggak tahu. Yang gelindingin aja, rame gitu, merasa senang, teman ketawa, puas, ngomong apa aja lah, enak kayak gitu. Terus begitu gue ngeliat pertama kali di koran, gue seneng, gue guntingi, gue clipping, 2, 3 gue gunting. Sekarang pakai capek. Kadang-kadang temen, Kri gue baca lu di sini. Oh iya, gimana ceritanya? Gini, udah gitu. Males. Gue juga langganan koran gila kalau sampai 4-5 koran ya. Oh, kalau Bingung gua waktu itu ngerasain lucu tuh SD loh, gua SD gitu. Masalah kalau misalnya suruh nyanyi maju ke depan kita SD gitu ya. Kok nyanyi gitu. Gua pakai joget-joget gitu. Nah itu. Waktu SD lucu, tapi sekarang kenapa nggak lucu? Ketiban namanya. Iya, gua waktu SD ngerasa lucu gua gitu. SD joget-joget gitu. Itu teman-teman gitu ya ketawa-ketawa gitu. Gua ngerasa lucu. Terusnya kalau dipoto maunya yang mau menang sendiri gitu, mau lucu-lucu gaya-gaya monyetan apa gitu. Itu jadi gua SD gua ngerasa lucu, tapi nggak kalau mau jadi pelawak gitu, nggak sama sekali. Yang kepikiran waktu SD ya, cita-citanya mau jadi abri aja gitu aja. Udah.
Ini kalau masuk koran, pertama kali gue masuk koran, oh bahagia banget, seneng aja gitu lah. Sampai bener kayak Akri gitu, dikelipingin, gitu segala. Pas udah gue kumpulin kebanjiran, malah nggak ada sama sekali. Kalau untuk dibandingkan enak kelawak mana biar agak kelihatan wibawa ngap. Bawa memikir gitu. Bandingkan ada kayak ngedun banget. Dibandingkan ngelawak radio, ngelawak di panggung sama ngelawak di televisi. Itu enakan mana? Nah, kalau kepikiran enaknya malah enaknya terima honornya dulu baru ngelawak. Enggak cuma kalau di televisi kita agak bebas, segala improv kita bisa keluar. Improvisasi kita bisa panjang dengan satu tema, improvisasi bisa panjang. Di radio juga bisa. Bisa, cuma ada beda-bedanya. Terus dengan gerak tubuh, ya itulah dari bahasa Inggrisnya body language apa ya Body language. Ya kayak pokoknya lah. Nah, pokoknya ditambah itu enak. Di panggung kita menyatukan audiens dengan materi kita, itunya agak sulit. Misalkan di bank kita ngelawak di bank, kita harus menguasai dong perbankan apa baru bisa menyatu dengan mereka. Tidak ngomong masalah iklan. Tidak ngomong masalah iklan. Nah, kalau di radio kesulitan utama pelawak adalah ngomong di radio. Karena kita menguasai bahasa verbal ya. Dengan ucapan aja orang denger, "Wih, lucu ketawa." Tidak menggunakan bokir. Apa sih lah lu ngomong? Oh iya lu ngomong apa sih lah? Dengan orang ngomong aja terus orang dengerin, Parto ngomongnya lucu, wah ketawa. Nah, itulah kebanyakan kegagalan pelawak kalau begitu masuk radio, mereka tidak mendapatkan masa untuk pendengar ya itu. Karena biasa mereka main di panggung, main di televisi, terus terjun ke dunia radio yang apa namanya di istilah kata mengatakan daripada tidak mengatakan yang mana mengatakannya gitu. Cuih apa takeplak gitu. Verbal gitu, bahasa verbal. Kalau di lawak kita panggung kosong, pembicaraan kosong bisa ditutup dengan gerak tubuh. Nah, kalau di radio kita gerak tubuh, yang di sini radio cuma cengang. Nah, bingung nih ngomong apa, kagak ada omongannya. Gitu. Jadi melatih improvisasi supaya pingpongnya jalan juga di radio. Terus materi apa kira-kira yang paling disukai oleh masyarakat? Kalau buat masyarakat, terutama untuk Patrio, menurut gua materi yang diangkat untuk Patrio adalah remaja masih. Itu karena kita ngejualnya adalah kira-kira ini umur apa yang disukai oleh masyarakat? Kalau pendapat gue pribadi barangkali seperti kegambar kalau gue lewat di mana-mana gitu ya, sangat tahu. Ada nih. Lu apa sih kok? Jadi kalau gue lewat di mana-mana kayaknya tema Patrio yang urakan gitu lah, yang agak asik gitu lah. Karena apa? Lebih akrab dengan bahasa anak gaulnya. Bahasa pasar. Nah, kalau walaupun nggak menutup kemungkinan begitu kita bermain di kelas juga orang masih melihat kita karena itu tadi kita sudah punya apa namanya figurnya orang udah ini dah. Gue paling nggak paham gue bahasa begitu dan nggak suka, sok keren doang. Ya pokoknya gini. Kalau tema yang kita angkat adalah yang keseharian. Jadi kalau misalnya kita ngelawak natural aja apa adanya gitu loh. Misalnya Parto ketawa atau Eko ketawa atau Akil ketawa lepas aja untuk di televisi gitu loh. Itu cuek aja gitu loh. Karena orang udah seneng yang natural, yang asli gitu, nggak usah dibuat-buat gitu. Kalau emang teman lucu kita nggak ketawa rugi banget gitu. Kalau secara pribadi barangkali ada orang suka dengan Parto. Kenapa Partonya kayak gini ya? Karena Partonya begitu barangkali gitu. Kenapa orang suka dengan Eko? Karena Partonya begini. Kenapa suka dengan Eko? Karena dia begitu. Tapi secara kelompok Patrio yang disukai orang ya Patrionya lah. Gitu. Pola bermainnya Patrio gitu. Pola bermain Patrio ya keseharian. Karena berangkat emang ini ya. Parto ya gitu. Gitu. Udah. Tuh. Hubungan Patrio sampai saat ini dengan Radio SK itu jelas saling membesarkan ya. Radio SK ya semakin mantap kepopulerannya setelah adanya grup Patrio ini mengorbit begitu meluas ya, diminati oleh kaum muda terutama melalui media TPI. Kalau dibilang sekarang dikemenain gitu ya, kayaknya dulu kalau barangkali gue pengen punya kendaraan ada kesulitan, udah bicara kalau bicara sombong gue leher gue gak kaku nih. Kalau bicara barangkali dulu dengan sekarang, kayaknya kalau sekarang ini kita pengen punya kendaraan nggak begitu terlalu sulit, karena apa orang udah terlalu karena lu kerja di showroom ya. Salah satunya bisa jadi begitu, ya kan? Artinya kenapa? Kalau Parto di bengkel ya? Ya betul, emang maling baut dia sih. Terus kemudian kalau dikemanain?
tabung deh, kebanyakan ditabung. Yang selebihnya untuk keperluan sehari-hari, untuk keperluan kita jalan segala macam udah nggak perlu begini lagi sama ortu gitu kan. Jadi kita pengen punya kendaraan ACC aja, kita kan punya motor, pengennya asik aja, nggak kayak dulu kan ngotot dulu kan, Betul. dibeliin kagak malah domelin kan gitu. Terus